Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masuki persekutuan doa hari yang kedua di bulan keluarga tahun 2020 ini. Untuk itu kita awali persekutuan doa ini dengan mendasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, persekutuan doa kedua di bulan keluarga ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 3. Hai makhluk alam semesta. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, demikian pula dalam keluarga kami masing-masing. Bahwa saat ini kami masuki bulan keluarga tahun 2020 dan pada saat ini kami dalam persekutuan doa yang kedua. Maka Bapa, mampukan kami untuk senantiasa mengingat akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa di surga, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang juga keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, firman Tuhan dalam persekutuan doa hari kedua atau yang kedua ini terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami
dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada persekutuan doa kedua saat ini adalah harmoni. Harmoni, itulah tema renungan dalam persekutuan doa pada hari yang kedua ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangunnya bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan komitmen, kerja keras dari semua anggota keluarga. Impiannya indah, tapi kadangkala untuk menggapainya disertai dengan keluhan, tangisan, bahkan dengan tertatih-tatih, penuh rintangan, halangan, dan bahkan jatuh bangun. Namun demikian, itulah kenyataan yang harus dihadapi setiap orang yang membangun keluarga untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis.
dalam kesulitan untuk menggapai impian, seluruh anggota keluarga tersebut tetap berusaha berjuang untuk menggapainya. Seperti kata harmonia dari bahasa Yunani yang berarti terikat, serasi, sesuai, selaras. Serasinya karena masing-masing bersama berjuang menghadirkan keharmonisan. Keluarga-keluarga yang berbahagia, keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Umumnya paduan suara terdiri dari 4 suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Mereka terikat pada satu komitmen dan tujuan yang sama. Dalam proses meraih tujuan bersama, mereka anggota paduan suara dengan sukarela dan sukacita masing-masing berlatih. Jika ada kesalahan, semua berusaha untuk memperbaiki dan dikomunikasikan. Yang paling penting lagi, semua berusaha patuh pada pelatih dan taat pada dirijen. Keluarga-keluarga Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan ada banyak hal yang dapat kita petik di sana. Apa saja itu? Dalam paduan suara ada kebersamaan, satu warna suara, kerjasama, bersama menghadirkan keindahan, mau memberi kesempatan bagi yang lain, masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada dirijen. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun terdengar merdu. Karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan dalam keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih,
Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dilanjutkan pada pasal 6 ayat 4. Kepada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Seorang istri tunduk kepada suami. Seorang suami mengasihi istrinya seperti diri sendiri. Dan anak-anak mentaati, menghormati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21. Yang demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Perlu diketahui, ketundukan kepada Tuhan bukanlah karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Nah, kadar kasih kepada istri harus sesuai standar kasih Kristus, yaitu mau menyerahkan nyawanya kepada umatnya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Nasihat mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri sendiri melebihi dari apapun. Tidak. Yang dimaksudkan adalah bahwa hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama, di mana kita memperlakukan diri kita sendiri. Disinilah sangat jelas bahwa suami istri hidup saling memperlakukan satu dengan yang lainnya seperti mengasihi diri sendiri. Dan selanjutnya nasihat untuk anak-anak. Dalam pasal 6 ayat 1 Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Keluaran pasal 20
ayat 12. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, dan mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang tua. Maka Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan untuk orang tua memang disebutkan di sana, hei bapak-bapak, itu juga artinya sebagai orang tua, jangan bangkitkan amarah anakmu. Nah, belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain oleh karena keluarga adalah anugerah Tuhan. Dan dalam peran yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak adanya satu pemaksaan, tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi yang saling menopang, mendukung, menguatkan, dan saling peduli satu dengan yang lain. Maka harmoni keluarga akan menjadi indah dan sedap dipandang, dinikmati, disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu saat ini menyegarkan bagi kami, keluarga-keluarga milik Tuhan, untuk kembali mengingat akan janji setia semula ketika diungkapkan di hadapan Tuhan. Istri tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri dengan tulus, ikhlas, dan jujur, bahkan berkorban demi keluarga untuk dapat tercipta keharmonisan dalam keluarga. Demikian pula orang tua dengan penuh cinta merawat, mendidik, menjaga anak-anak yang dipercayakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Maka anak-anak pun punya tanggung jawab
untuk hormat, taat kepada orang tua. Maka dengan demikian, karena semua dalam keluarga saling memahami, mengerti posisi dan tanggung jawab masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Maka Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus menuntun, membimbing, menganugerahkan cinta kasih yang semakin kuat dan erat dalam keluarga Kristen ini, sehingga mereka menjadi teladan dan menjadi salur berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Demikian Tuhan, doa syukur dan harapan kami semua terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3, Hidup Kita yang Benar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga-keluarga Allah sehingga dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin.